Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di episode cerita bareng owner. Dan kali ini udah berada di Gentleman Spot. Kali ini gue mau bahas tentang modifikasi Toyota Fortuner yang tahun 2015. Dan udah bersama ownernya, Mas Il. Yuk, kita cerita santai aja nih tentang mobil ya. Ini terlalu santai gak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa, santai aja, kayak ngobrol biasa aja. Oke. Dulu kan sebelumnya udah pernah nih bikin yang Odyssey, cuma nggak berhasil publish karena gelap banget. Dulu lampu belum ada lighting kayak gini. Sekarang udah ganti mobil, akhirnya ya udah Fortuner ya. Dan Fortuner ini dimodif juga, jadi ya bisa kita bikin video juga nih akhirnya. Oke. Saya ceritakan sejarah kesayangan saya ini, dan mungkin sampai sekarang nggak mungkin saya jual sampai kelak saya besok mendapatkan seorang anak ngomongan. Oh, jadi mau diturunin ke anak ya? Iya, jadi konsepnya awal itu mobil saya turunkan pada tahun 2016. 2 bulan sebelum VRZ itu muncul. Oh iya. Alasan saya memilih Fortuner itu karena yang pertama kita berbicara brand Toyota. Nggak munafik, kakinya Toyota itu sangat enak, mulai dari peredamnya Toyota itu enak. Iya, walau Toyota. Dan nggak diganti kaki-kaki pun standaran pun enak gitu. Nggak usah pakai part aftermarket ya. Aftermarket. Setelah itu ketika mengendarai mobil ini itu kayak terasa di dalam tuh hening, kayak terasa mobil ini tuh berat. Walau nggak hanya Fortuner doang, yang lain kayak ibaratkan Yaris kayak gitu, sama juga. Awal dulu saya punya ini tuh harapan saya tuh saya modif racing. Awalnya mau dibikin racing? Awalnya racing. Saya pakai TE37 awalnya. Pakai TE37, saya ganti coilover, saya pendekkan. Oh, seperti itu. Terus lama-kelamaan nggak nyampe 6 bulan. Nggak nyampe 6 bulan karena memang nggak percaya diri dengan mobil gede seceper itu. Oh iya. Akhirnya kok aneh, menurut saya aneh. Ketika itu akhirnya saya punya konsep baru. Gimana caranya saya buat di tahun 2016 awal saya membuat mobil ini menjadi off-road, bermobil off-road. Depan saya kasih bulbar, terus peleknya saya ganti Rockstar, pakai ring 20, bannya saya kasih Toyo ukuran 275 50. Dulu pas T37 tuh ring berapa tuh? 20 ya? Ring 20. Terus setelah itu yang lain standaran. Ya. Terus lama-kelamaan karena bulbarnya itu sangat berat, jadi kaki saya depan shock dan pernya nggak mampu untuk menahan berat sekitar berapa puluh kilo itu kan. Akhirnya daripada kenapa saya ganti. Tapi itu belum sampai rusak ya suspensi? Belum sampai rusak. Itu udah saya ganti, saya buat ngetrail. Saya kan hobi ngetrail tuh ceritanya tuh. Terus saya pakai ini buat narik anhang trail. Oh iya. Ternyata belakangnya sangat berat dan depan sangat berat, mobil saya nggak bisa jalan. Akhirnya saya kembalikan lagi seperti semula ke standaran awal. Tapi masih menggunakan Rockstar peleknya awalnya. Terus semakin kesini mungkin bukan passionnya lagi untuk seperti itu, mungkin ya. Akhirnya gimana caranya mobilnya kelihatan standar, terus performanya masih naik, tapi dilihat tuh masih enak gitu, masih nyaman gitu kan. Akhirnya saya ganti pelek yang sekarang ini, saya menggunakan RVT 9J20 dengan ban Axelera 256 dua berapa dia? 265 ya? 265 bukan. Ya 265 50 ring 20. Terus setelah itu saya pakai sampai tahun 2018. Cuman saya udah berkonsep bahwa gimana caranya mobil ini tetap nyaman dengan modifan saya yang saat ini gitu, seperti itu. Masuk di tahun 2020, saya pikiran bahwa saya dulu pernah pakai mobil bersunroof. Akhirnya saya kangen gimana caranya saya punya mobil bersunroof lagi. Karena gitu ini bawaannya nggak ada. Karena ini bawaannya nggak ada. Nggak kayak kompetitornya yang nggak ada. Terus saya cari di aftermarket sunroof apa yang paling lebar, yang paling luas. Karena rata-rata sunroof sekarang itu dari tampak luarnya itu kelihatan lebar. Cuman ketika kita buka itu cuman satu badan aja yang masuk. Kayak gitu. Nah akhirnya saya cari-cari ketemulah di
Jakarta waktu itu. Saya pakai sunroofnya VW, jadi dia tuh panoramic sunroof. Panoramic sunroof. Iya, dan ukuran sunroofnya tuh lumayan 1 meteran lebih kayaknya. Terus ketika dibuka bisa 4 orang tuh naik. Berarti lebar banget sampai Lebar banget sampai kebuka ke belakang. belakang. Kebuka ke belakang. Terus setelah saya pasang sunroof, sering saya buat touring, saya buat jalan-jalan, akhirnya adalah penambahan LED bar atas buat, Iya, buat memumpuni penerangan, penerangan, karena terus terang project seperti ini tuh kalau di saat gelap itu putihnya itu terlalu menyebar, jadi nggak terfokuskan gitu untuk iya, pencahayaannya. Dengan mobil segede ini kurang, kurang. gitu kan. Akhirnya saya kasih LED bar di atas. Setelah saya kasih LED bar di atas, habis itu dengan seiringnya saya sering keluar kota terus, karena kerjaan saya dulu di luar kota, akhirnya kalau audio mobil standar-standaran aja tuh menurutku aduh kurang ini kan, kurang. Akhirnya saya bangunlah audio. Saya bangun audio, saya cari di aftermarket sendiri, saya konsep sendiri, saya desain sendiri, terus saya manggil tukang, saya bangun. Jadilah belakang tuh full audio. Bagasi tuh jadi full audio. Bagasi itu jadi full audio. Setelah itu akhir-akhir 2020 ketika audio itu udah ada, ketika saya mau pergi, saya nggak tahu barang saya ini mau taruh di mana. Kayak gitu kan. Akhirnya saya belilah roof rack. Dulu awalnya pengen beli tool yang full box, toolbox itu loh. Nah, cuman di situ kan kapasitas maksimal itu kan cuma 2 koper tuh. Terus ketika saya mbak barang yang gede itu nggak cukup. Ya, akhirnya udahlah biar kebuka aja roof rack yang seperti ini. Seperti itu. Iya. Dan roof rack ini kuat juga ya buat kalau misalnya kita duduk di atas. Iya, kuat juga. Ketika kita ada 4 orang mungkin cukup tuh. Ada 2 belakang, 2 depan masih bisa. Berarti roof rail dan crossbar-nya pun juga kuat ya? Iya, kuat. Itu custom atau merek apa? Kalau yang roof railnya kan memang bawaan dari Toyotanya. Tapi kalau untuk crossbarnya yang nyamping. Yang nyamping itu aku beli mereknya Tool. Tool. Iya, saya pakai Tool. Kalau roof rack-nya sendiri pakai merek apa? Itu custom. Saya custom kayak modif sendiri biar nggak terlalu tinggi. Kan rata-rata aftermarket itu kan ada yang nggak tinggi, terus kelebaran. Akhirnya saya custom sendiri. Seperti itu. Kalau bicara soal mesin kan tadi kayaknya mungkin udah di-upgrade juga nih. Mesin udah diapain aja nih kalau untuk sektor mesin? Kalau mesin tuh sekarang masih standaran. Cuman dulu itu pernah hampir saya tuh ganti keong. Cuman keongnya dalam aja. Saya besarkan keongnya. Cuman karena jarak untuk cabinnya itu terlalu rapat, terlalu sempit, jadi udah nggak bisa diapa-apain tuh. Ibaratkan sekarang, kemarin saya juga punya pikiran bahwa coba kalau umpamanya saya ganti front pep sama down pep, apakah mengaruh di kecepatan, apakah mengaruh di tenaga juga gitu kan. Akhirnya ketika kemarin front pepnya saya akalin, ternyata juga banyak partikel-partikel yang di front pepnya itu nggak bisa dilepas gitu loh. Kemarin saya juga ngakalin sensornya bisa, cuman yang lain-lain kayak apa ya kemarin tuh ya. Berarti nggak jadi tuh? Nggak jadi akhirnya nggak jadi. Akhirnya saya cuman ngakalin dari down pipe, reson langsung ke belakang pipa longsoran. Pakai custom atau merek apa? Pakai custom. Ya. Nah, ini selama ngegarap ini bengkelnya semua ada di Jogja atau mungkin ada yang di luar kota? Ada. Kalau reson saya pesen. Pesan. Rata-rata kalau bisa dibeli di luar dengan harga yang sedikit miring dan kualitas yang ibaratkan sama, brand yang sama, lebih baik saya order dari luar. Terus di sini tinggal pasang aja ya? Tinggal pasang aja seperti itu. Dan ini untuk kaki-kaki berarti juga masih standar? Sekarang saya balikin standar lagi. Balikin standar lagi karena kemarin tuh ketinggian. Ini buat kalian semua, kalau ibaratkan kalian pakai ban ini dibilang ban tahu ya. Ban off-road gitu. Kan MT ini. Ini MT. Karena ada juga yang AT tapi seperti ini, cuman nggak terlalu renggang. Jadi banyak tuh agak rapat, cuman bentuknya kayak cross gini. Itu sebenarnya ketika hitungan ketinggiannya itu tidak sesuai dengan mobil, itu angin itu akan masuk dan dikelola di dalam antara
inner Sela-selanya fender itu. outfendernya tadi itu di dalam situ. Jadi ketika kita kencang itu yang malah menimbulkan rata-rata menimbulkan kebanyakan kecelakaan itu di situ. Oh, iya iya. Karena tidak match antara tinggi mobil Iya. dengan rodanya seperti Emang itu. kalau ketinggian dia juga kalau nggak ada penyesuaian lagi tuh bahaya sih. Iya, soalnya kemarin juga dengan dengan tinggi segini itu juga waktu kenceng itu juga masih kayak bunyi angin tuh di rodanya tuh iya. kayak bunyinya tuh kayak berat bem kayak gitu-gitu. Oh, tapi Karena- untuk profil ban ini kalau digunain di aspal itu gripnya masih dapat nggak sih? Kalau aku lebih pede memakai ban MT daripada AT. Lebih terus terang. pede daripada Iya. MT. Ketika kemarin sempat pakai ban AT cuman nggak ada seminggu. Aku beli ban AT juga lumayan, nggak ada seminggu saya pakai itu nggak pede gitu loh. Ketika Oh. pakai ban AT dengan mobil segede ini. Karena akhirnya saya ganti lagi ban yang MT seperti ini. Di jalan pun masih fine gitu. Masih happy gitu di jalan tuh. Nyetirnya masih enak. Yang sekarang itu saya cuman kalau kapasitor mesin itu saya cuman pakai remap doang. Remap doang. Iya, saya pakai remap doang. Di bengkel mana tuh remapnya? Aset. Hah? Aset. Oh, hasil. Recommended nggak sih kalau misalnya ini ada juga yang mau remap Fortuner di situ recommended juga berarti ya? Iya, sebenarnya itu semua tuh dari feel sih sebenarnya. Feel ya? Kalau ngerasa kenceng ya mungkin bagi mereka kenceng. Cuman kalau nyatanya ibaratkan kita di tol nih ya, kita Iya. bicara di tol, kita gaspol mungkin bisa nyampe RPM di angka 7.000 tuh kalau matic masih belum naik. Iya, masih. Ketika 7.000 lebih dikit baru RPM tuh naik. Oh, Lah kilometernya bisa sampai sekitar 200 200. tembus. Cuman kan gimana ya? Ya itu kembali ke pribadi Kembali ke masing-masing. pribadi ya. masing-masing, pilihan kalian masing-masing. Iya, itu pilihan masing-masing. Ini interior ya, selain tadi bagasi udah full audio, kira-kira untuk bagian kayak dashboard atau apa gitu ada juga nggak sih yang udah diubah? Oh, Atau kalau penambahan iya. apa nih? kalau saya pun juga pribadi bukan dari eksteriornya aja yang kelihatan menurut saya udah mending ya. Iya. Dan kenyamanan juga penting buat saya menurut saya. Jadi saya custom jok depan sama jok. Kalau kulit jok semua saya custom. Tapi kalau jok saya customnya cuma daerah depan kanan sama depan kiri. Oh, Saya custom, iya, saya iya. kasih sayap, saya kasih tulangan lagi, biar kalau kenceng tuh badan Jadi tuh bisa itu kecepit. pakai yang standar terus di custom? Iya, pakai standar terus saya custom lagi. Gila, iya. Terus Bisa dong pikiran. Biasa orang ganti jok. dashboardnya paling cuman custom ini aja, blue dashboard aja Blue biar dashboard aja. biar nggak terlalu kosong di depan. Oh, iya, Karena saya iya. juga nggak hobi untuk naruh barang di dashboard gitu loh, biar Dan- simple aja. Dan gitu itu ya. kayaknya emang suka pakai itu ya dari mobil Iya. yang dulu ya. Udah Iya. kayak gitu ya. Karena style-nya. adem aja nyaman. Adem aja Aman. nyaman. Oh, iya. Kalau suara audionya ini habis pemasangan ada settingan lagi nggak sih kayak ngejar suara jernih atau yang penting kenceng? Oh ada. Ada. Kalau di audio itu kita bicara audio. Kalau kita cuman ngejar bass itu sebenarnya pakai monoblock 1, power 1 udah cukup Iya. sebenarnya. Karena saya nggak begitu ngejar bass. Jadi saya pakai 2 power. 2 power. 2 power untuk ngangkat satu bassnya. Mungkin bassnya nggak terlalu kayak yang di kontes-kontes gitu mungkin nggak. Karena memang ketika saya sudah ngerasa maksimal dan pas untuk didengar untuk bassnya, nggak harus terlalu yang sampai Iya. ngebas banget. Ngebas enggak. banget. Yang Iya. penting nyaman aja ya. Ya, yang penting nyaman. Terus juga kemarin tuh karena aki saya masih standaran juga, itu kan ada perbedaan selisih antara kapasitor sama fuse. Nah, iya. Jadi di antara kapasitor 1 dan fuse itu voltmeternya itu sekitar di angka 11 dan itu sangat tidak aman dan Iya, itu tidak recommended. ngedrop banget Agak kan. ngedrop banget Agak gitu kan. ngedrop. Dan kapasitornya masih di angka 12 dan harusnya match-nya itu ketika standarnya di angka 13. 13, ya. 12,7 itu masih Masih aman, enak. ya. Nah, akhirnya saya kalian kemarin tuh saya besarkan alternatornya kemarin tuh. Berarti ganti Di 10 lagi. di 10 lagi. Iya, di 10 Oh. lagi. Terus saya udah ganti aki yang 90 Di upsize Ampere, berarti ya. iya. Di upsize. Oh. seperti aja. Ini kapasitor saya pakai 2. Kapasitor pakai 2. Iya, kapasitor pakai 2, crossovernya 4, fuse-nya 2. Oh. Sisanya itu cuman pakai split 2 Split. set sama subwoofer 1. Semua merek Venom yang Diablo. Berarti belakang ini full Venom ya? Full Venom. Full Venom. Full Oke. Venom. Selanjutnya dari kesayangan saya juga saya memperhatikan
sekecil apapun detail yang ada di kendaraan saya. Seperti contohnya saya nggak mau menerapkan warna yang terlalu mencolok atau kontras. Jadi segimana caranya warna kayak seperti handle pintu saya hitamkan. Aslinya chrome ini Aslinya ya. chrome. Aslinya chrome. Terus ada di grill TRD warna merah saya hitamkan. Kayak seperti kayak detail-detail kecil kayak umpamanya tromol saya putihkan. Nah, seperti itu. Soalnya kalau mobil kayak gini ya, ini selera sih. Kalau kebanyakan chrome tuh sebenarnya kayak kurang gagah sih, lebih baik kayak hitam bob gitu malah lebih gagah. Mungkin kalau mobil saya yang 2 pintu bisa kebuka ke atas tuh mungkin saya kurung-kurungkan semua gitu kayak. Iya, beda mobil ya beda konsep. Beda genre. Beda gitu genre. Beda genre. Ini ke depan ya, kira-kira ada lagi nggak yang mau dikerjain nih di mobil ini? Cukup sampai sini. Nggak akan ada penambahan dan mungkin nggak ada pengurangan lagi. Mungkin namanya hobi nih ya kayak sepatu lah kasarnya, pelek lah mungkin kalau berapa bulan atau berapa tahun dah pasti bosan. Iya, kalau ada yang mungkin keluaran baru. Karena rata-rata sekarang tuh Rockstar tuh bentuknya seperti itu terus gitu. Nggak ada perkembangan yang signifikan yang terlalu garang atau gimana enggak. Karena kalau saya menurutku terlalu rangket juga itu nggak baik juga buat beban. Karena itu kan sangat berat tuh Rockstar itu kan. Seperti itu. Mulai dari 1, 2, 3 saya udah pernah nyoba semuanya. Udah pernah nyoba semua ya. Dan itu velg lama berarti udah dijual ya? Sebagian masih ada. Sebagian masih ada. Disimpan berarti ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang budget nih yang udah dikeluarkan di mobil ini, kisaran berapa nih untuk semua modifikasinya nih? Waduh. Kayak sekitar berapa gitu? Sekitar berapa? Pakai kita hitung aja Pak ya. Tadi hitung satu-satu lama nih, karena banyak pasti. Iya. Audionya sendiri aja sekitar 20 nyampe. 20. Itu ya berarti udah belakang terus sama pintu itu juga diganti kan? Enggak, yang itu enggak. Pintu enggak. Oh, berarti belakang doang. Belakang doang. Oh. Pintunya enggak. Sunroof ini aja 20 juga nyampe. Itu udah mau pasang 20 ya? Sudah. Oh, udah mau pasang. Terus kayak tow bar, roof rack gitu-gitu sama pelindung bumper depan itu habis berapa tuh kira-kira? Sekitar 15-an. Sekitar 15-an. Oh. Nah, untuk tow bar-nya sendiri ini custom di mana? Kalau itu beli. Punyanya ARB. Oh, ARB. Dari ARB. Dan itu untuk ngangkut sambungan yang buat towing motor trail lu aman ya, kuat aman, ya? Aman kuat. Oh, iya. Itu dapat harga berapa? Kemarin dapat harga 3,5-an. 3,5. Oh iya. Segitu pokoknya budgetnya ya. Kalau velg nih, velg dan ban. Velg dan ban itu sekitar 15. Itu udah dapat murah banget karena kemarin belinya tuh orang lagi butuh dijual. Iya. Seperti itu. Ya dapat momennya pas. Ya, momennya pas. Yang agak lumayan tuh jok. Oh. Karena memang bener-bener customnya dari nol, dari standaran kita custom lagi. Terus bahannya juga lumayan kulit. Berarti lumayan makan waktu juga itu ya? Sekitar 3,5 bulan. Sekitar 3 bulan. Cuman kan kemarin karena saya nggak terlalu ngejar ini banget gitu kan. Akhirnya hampir saya masukkan, sebulan saya ambil. Oh iya. Saya pakai seri 2 hari, saya masukkan lagi. 1 bulan saya ambil lagi seperti itu. Karena memang di perbaikan semua mobil saya itu nggak di dalam satu bengkel enggak. Oh, setiap bagian ya beda-beda ya? Setiap bagian saya beda-beda. Tapi itu untuk bengkel ya di Jogja semua ya? Di Jogja semua. Nah, untuk ini tadi sunroofnya ini pasang di bengkel mana? Itu ada namanya Lek Buddha. Oh. Mungkin semuanya udah tahu yang ada di sini. Itu pemasangan rapi ya berarti ya? Rapi. Ada bocor gitu kan? Nggak ada bocor. Nggak ada bocor. Karena dengan sunroof segede itu nggak ada bocor. Karena beberapa ada tempat tuh yang masang sunroof ya rawan bocor banget sih. Ya, karena sekarang kan lagi musimnya. Karena di Indonesia juga ini ketika ada apa yang baru, oh ngikut. Ada apa yang baru, oh ngikut gitu kan. Rata-rata seperti itu karena dia nggak melihat kisahnya dulu bengkel ini gimana, pengerjaannya bagaimana gitu. Seperti itu. Oh, juga double blowernya di custom juga. Oh, double blowernya kan ada double blower di tengah itu kan, sama ada LCD di atas. Itu saya custom. Saya pindah ke samping semua kayak Pajero yang sekarang gitu. Itu berarti pakai copotan dari mobil lain atau standarnya langsung saya potong? Standarnya langsung dipotong. Iya, standarnya saya potong. Makanya kemarin si bengkelnya itu bilang
ini besok kalau dijual ini gimana mas gini-gini. Iya. Saya bilang ini nggak akan dijual pak. Iya. Anda aja dijual, mending potong pilar. Potong pilar depan, tengah sama belakang, kita ngejual langsung seatapnya. Iya. Mending seperti itu. Kalau enggak, kalau mau barter ya silakan atapnya tukar sini, ambil lah sangkut sama Iya. atapnya. Cuman karena mungkin nggak ada referensi buat dijual, nggak ada pemikiran juga, saya pakai sendiri. Karena apa? Andai kita punya anak lah ya, kita Iya. bilang 1 atau 2 anak, itu identik dia masih aktif-aktifnya dan suka bermain. Iya. Dan apa yang buat dia nyaman ketika dalam mobil. Iya. Saya mikir udah ke situ karena andai juga ketika next saya mau punya rumah, saya mikir rumah dulu, nggak mikir mobil. Jadi Iya mobil sih. nomor 2 dulu karena Iya. udah ada ini udah cukup Iya, gitu kan, udah mungkin cukup. kan, ya. Nah. Jadi nggak akan beli mobil dulu sampai rumah bener-bener Baru Sesuai ntar impian punya project yang lain. Seperti itu. Impiannya. Impiannya ya semoga aja tercapai. Oke guys, karena kayaknya kita ngobrol udah lumayan lama juga. Jadi buat kalian kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya kurang detail bisa boleh ini ya lewat DM ya. Oh ya bisa. IG-nya ntar gue taruh di sini dan kalian bisa langsung hubungin aja kalau misalnya dari pembahasan kita tadi mungkin ada yang kurang kayak belinya di mana atau itu customnya gimana, bisa langsung tanya aja. Jangan di kolom komentar YouTube karena ntar gue nggak terlalu tahu. yang langsung tahu kan owner ya gitu. Langsung saya antarkan ke tempatnya. Oh, langsung diantarkan ke tempatnya. Kalau di Jogja. Kalau di Jogja, kalau di luar Pulau Jawa apalagi ya udah tanya-tanya aja. Iya. Itu aja, thank you banget. Oke. Yuk, udah sharing-sharing dan semoga besok kalau ada project mobil berikutnya mau juga dibikin kayak gini ngobrol-ngobrol ya. Iya, siap. Oke guys, kalau kayak gitu segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat Gentleman Spot yang udah nyediain tempat buat gue bikin video, dan buat kalian yang mau nyuci mobil ataupun detailing bahkan coating bisa langsung ke Gentleman Spot aja. Itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe.